dan yang amat tua ya di Palestina itu letaknya kira-kira 7,5 kilometer ya, letaknya 7,5 kilometer di sebelah selatannya Yerusalem ya tadi ya, di sebelah selatannya Yerusalem. Nah ini jadi 7,5 kilometer. Nah, Bethlehem atau Efrata, kota kelahiran Raja Daud dan juga tempat tinggal Rut. Kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari dalam Perjanjian Lama, ada beberapa tokoh yang juga lahir melayani di kota ini ya. Antara lain adalah Raja Daud dan juga Rut. Nah, di sanalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Daud diobatkan ya sebagai raja oleh Nabi Samuel, dan di situ pula Yesus dilahirkan. Kalau saudara bisa mencatat ya di dalam Lukas pasal yang kedua ya, ayat 4 sampai dengan 7. Nah, di situ jelas dijelaskan, dikisahkan di mana Yesus Tuhan kita dilahirkan. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, di kerajaan Yehuda itu mengalami keadaan rohani yang maju mundur. Kalau raja yang memerintah berbuat baik di mata Tuhan, maka keadaan rohani bangsa berkembang. Tetapi kalau raja yang memerintah itu jahat di mata Tuhan, maka kebalikannya, keadaan rohani bangsa itu merosot drastis. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, banyak nabi Allah yang menubuatkan, yang mengenai hal kemurkaan dan hukuman Allah atas kerajaan Yehuda. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, rupanya tidak demikian halnya yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Di samping ia menubuatkan tentu saja tentang hukuman Allah sama seperti nabi-nabi yang lain, ternyata Nabi Mika ini juga menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita itu adil ya. Namun Allah itu juga kasih. Allah menghukum setiap orang berdosa, tapi Ia juga memberi pengharapan akan jalan kelepasan dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saya kita membaca dan mendengar isi nubuatan itu ya. Dalam Mika pasal yang kelima ya, memang ayat 1 dan juga ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4a ya. Mari kita simak pembacaan di sini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagi seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Nah, di dalam Alkitab terjemahan lama itu lebih jelas lagi dikatakan, maka olehnya akan ada selamat. Mari bersama saya pagi ini kita membahas, merenungkannya kata demi kata dari satu ayat yang penting ini ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian yang A di sini,
yang tak terkenal justru dipilih Allah menjadi tempat kelahiran Yesus. Nah, kalau kita bayangkan Raja Juru Selamat, harusnya itu di kota yang ibu kota lah ya, yang besar begitu dan tempat yang megah ya. Tetapi pernahkah kita berpikir ya, dan mungkin tidak masuk akal begitu ya, mengapa Bethlehem sekali lagi kota yang kecil tak terkenal justru dipilih Allah menjadi tempat kelahiran Yesus? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini saudara, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu bahwa masa nubuatan yang disampaikan Mika itu sama dengan masa nubuatan yang disampaikan Yesaya. Minggu yang lalu kita sudah belajar ya, satu nubuatan tentang Immanuel dari Yesaya pasal berapa? Ada yang masih ingat? 7 ayat 14. Wah, ini yang ingat tak setelah untuk dengarkan YouTube lagi ya. Nah, yang minggu lalu kita belajar Yesaya 7 ayat 14 tentang Immanuel ya. Nah, Nabi Mika ini satu zaman ya dengan Nabi Yesaya. Memang kalau dalam kelompokan Yesaya itu nabi besar ya. Mika itu nabi kecil, tapi ini bukan menunjukkan kecil orangnya atau kurang penting ya, tetapi ini sekedar pengelompokan saja. Nah, Yesaya adalah seorang nabi di dalam kerajaan Yehuda. Ya, terus terang yang paling banyak menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Di antaranya ada satu nubuatan di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ya. Dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama, suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, maksud dari nubuatan ini saudara-saudara, bahwa Yesus sang tunas itu akan lahir dari keturunan Raja Daud. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Ini adalah perjanjian ya Allah dan harus digenapi. Kalau kita tarik mundur dari awal khotbah saya tentang awal-awal Natal, masih ingat Kejadian 3 ayat 15 ya? Nah, itu janji pertama tentang kedatangan Yesus Juru Selamat. Sudah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, saudara-saudara, ini adalah karena janji Allah, dan janji Allah harus digenapi. Dan Bethlehem adalah kota Daud. Ya. Nah, oleh karena itu Mesias harus dilahirkan di sana. Dan menurut Lukas pasal yang kedua, memang Yesus telah lahir di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, dengan demikian kita bisa melihat ya, bahwa Allah kita itu Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Bahkan Rasul Petrus berkata bahwa Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Betapa banyak Bapak Ibu Saudara ya, janji-janji manusia satu terhadap yang lain, ataupun juga janji manusia kepada Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah ya mengadakan satu janji kepada Tuhan, kalau saya diberkati, kalau saya sehat, saya begini, saya begitu ya. Tapi apa kenyataannya Bapak Ibu Saudara? Ya, tidak sedikit janji-janji manusia tidak ditepati, tidak digenapi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya, Allah kita bukan manusia ya, yang berjanji dan berdusta, yang berjanji dan tidak menepati. Walaupun kadang-kadang manusia, bahkan umat Allah, bahkan
Tetapi Bapak Ibu Saudara, mulai minggu ini kita melihat melalui kebenaran firman Tuhan ini, Allah kita Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Amin. Kita adalah anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita ini adalah pewaris janji-janji Allah. Berapa banyak dari saudara yang tahu ya tentang janji-janji Allah? Ya, ada yang tahu janji Allah tentang apa? Kalau susah berarti janjinya penghiburan ya. Ada nggak janji penghibur? Ada ya, banyak ya. Kalau kita kalah, kira-kira janji apa itu Bapak Ibu Saudara? Lawannya kalah, kemenangan saudara ya. Banyak janji-janji Allah saudara. Tentang penghiburan, tentang kemenangan, tentang pengharapan, tentang pemeliharaan, dan bahkan tentang keselamatan. Namun bagaimana kenyataannya Bapak Ibu Saudara? Oh, betapa seringnya kita mengabaikan janji-janji Allah ini, bukan? Maka Bapak Ibu Saudara, tidaklah mengherankan ya kalau kita kemudian ya hidup di dalam kekalahan, hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam keputusasaan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kesakitan dan juga penderitaan lahir maupun batin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mencontoh teladan dari tokoh-tokoh iman yang besar. Yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, kita mencontoh Abraham. Kita tahu walaupun ia pergi tanpa mengetahui tempat yang dituju, namun Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Melainkan kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisahnya, apa yang dilakukan sikapnya Abraham? Ia bangkit, saudara-saudara ya. Dan juga Abraham itu tidak bergeming tentang apa? Tentang imannya, bahkan diperkaya dengan pengalaman-pengalaman indah di sepanjang perjalanannya. Nah, tahukah saudara apa rahasianya? Rahasianya karena Abraham memandang ke depan kepada janji Allah. Nah, begitu pula Bapak Ibu Saudara ya, Ayub di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah penderitaannya, bukannya ia mengeluh atau mengutuki Allah, melainkan ia bersyukur dan memuji-muji Allah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Ayub memandang ke depan kepada janji Allah. Nah, sama seperti Betlehem, suatu tempat yang dipersiapkan Allah bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Demikian pula saya percaya janji-janji Allah diberikan kepada kita supaya kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Maukah saudara hidup dalam berkelimpahan? Maukah saudara hidup dalam kemenangan? Mari kita gali janji-janji Allah yang besar, janji-janji Allah yang luas ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ayat berikutnya dikatakan, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Kita sudah melihat tadi secara geografis wilayah Yehuda itu dibagi dalam beberapa distrik. Dan saudara tahu satu distrik itu dibagi lagi dalam beberapa daerah kecil atau kota yang penduduknya lebih kurang 1.000 jiwa. Wah, kalau Taman Safari ini seluruhnya lebih, saya pikir ya Pak Nata bagus nih, 1.000 lebih ini saudara ya. Nah saudara, itulah Bethlehem saudara, kota yang kecil di antara daerah-daerah lain
yang dianggap rendah dan tidak berharga. Ini Bethlehem. Kecil bukan hanya secara geografis, tetapi juga tidak dipandang berharga. Ya. Bahkan dianggap tidak kuat, dianggap rendah, tidak berharga. Akan tetapi suatu berita yang menggembirakan kita dengar di sini, bahwa dari yang terkecil inilah justru akan bangkit seorang raja yang akan memerintah dan mengembalakan Israel. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah Bapak Ibu Saudara membayangkannya, hal yang kecil bisa menjadi besar? Mari kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ketiga ini ya. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Kota Bethlehem memang kota yang kecil, diremehkan. Tetapi karena di kota yang kecil itu lahir seorang raja yang besar, ya, seorang Tuhan Juru Selamat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Bethlehem sejak itu boleh berbangga. Bethlehem menjadi satu pusat wisata dunia. Ya, di mana-mana. Nanti Pak Agus sudah pernah ke Bethlehem? Belum. Pak Agus belum? Ayo Pak, Ulwin, Citra, ayo nampung ya. Satu saat. Saya seumur juga baru satu kali itu ya. Ke sana benar-benar menyaksikan. Waduh, memang kecil sekali ya. Tapi kecilnya Bethlehem itu, wah, Israel itu canggih-canggih Bapak Ibu. Kalau modern begitu. Aku kagum bener itu. Dari jalan-jalannya itu bagus. Ya. Gak ada Pak yang lubang Pak. Aspal itu ya. Lalu kita berhenti gitu ya, rintik-rintik itu kan. Mulus. Luar biasa itu ya. Itu dihitung dari Mesir. Ya. Itu sampai ke menuju Israel itu. Orang Mesir itu guide dan drivernya kata, ini berkat Israel. Luar biasa. Saya terus begitu sampai ke Bethlehem juga, wah, walaupun kecil tapi kokoh bener ya, tembok-temboknya itu dan sebagainya seperti itu. Nah itulah keunggulannya Bapak Ibu Saudara kawasan di Timur Tengah seperti itu ya. Apalagi ya sekarang yang dulunya kecil, dulunya tidak berharga, dulunya pandang rendah. Oleh karena Yesus Juru Selamat, sekarang Bethlehem menjadi kota kebanggaan yang patut bermegah dan tetap dikenal sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu perenungan bagi kita. Apakah kita juga pernah dalam hidup kita merasa kecil? Apakah kita juga mungkin pernah dalam hidup kita merasa lemah, dipandang rendah oleh teman atau dipandang tidak berharga oleh masyarakat dari sekitar saudara? Percayalah dan ketahuilah, kepada andalah Allah ingin mencurahkan, ya, pada andalah Allah ingin mencurahkan kasih dan berkat-Nya. Dikatakan di dalam Alkitab yang bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan Yesus juga pada pagi hari ini melalui masa raya Natal ini juga mengundang saudara dan saya, mengundang kita pada saat ini. Di dalam Matius 11 ayat 28 Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat, aku akan memberi telaga kepadamu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Bethlehem kota yang kecil, tapi dari sanalah pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya, bukan hanya lahir sesuatu yang besar, tetapi dari yang terkecil ini, saudara, kota itu melalui Yesus akhirnya menjadi damai sejahtera. Atau di dalam terjemahan lama dikatakan, maka olehnya juga akan ada selamat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dari yang terkecil terbitlah yang terbesar. Seorang juru selamat dunia telah lahir di Bethlehem. Kota kecil. Nabi Yesaya berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh saudara-saudara ya, Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun, asalkan dia takut akan Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Keselamatan bukan hanya bagi bangsa Israel saja, tetapi untuk segala bangsa di dunia. Inilah Bapak Ibu Saudara ya, kabar kesukaan besar untuk semua bangsa. Dikatakan di dalam kitab Injil, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah saudara-saudara arti Natal yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Yesus lahir ke dunia saudara-saudara untuk menjadi jalan bagi manusia menuju surga. Yesus lahir ke dunia untuk menjadi kebenaran yang memerdekakan manusia dari belenggu dosa. Dan juga Yesus datang ke dunia saudara-saudara untuk memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin ya. Jangan terlalu tegang kepada saya. Ini kabar sukacita, kabar baik. Ya. Masih ingat ya pendahuluan saya, kita mereview sedikit ya. Kita bicara tentang Bethlehem. Ya, apa itu Bethlehem? Nah, dulunya katanya diingat, ya, kota yang kecil, distrik yang terbagi lagi Bapak Ibu Saudara ya. Penduduknya kurang dari mungkin 1000 Bapak Ibu Saudara ya. Jaraknya memang dekat dengan kota Yerusalem yang besar, ibu kota ya. Tapi Bethlehem Saudara sungguh dipandang kecil, bukan hanya geografis, tetapi juga dipandang rendah. Tapi dari yang kecil, Allah sesuai dengan janjinya membenati. Di sanalah lahir Yesus, Tuhan Juru Selamat. Dan dari yang kecil itu akhirnya terbit yang terbesar, Raja di atas segala raja, ya, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, di tahun 1865, ya, beberapa waktu sesudah perang saudara di Amerika, ada seorang gembala ya, dari gereja Holy Trinity di Boston, Massachusetts, sedang memimpin sebuah kebaktian malam Natal di Bethlehem. Ia kemudian menulis tentang perasaannya ketika turunnya dari Yerusalem menuju ke Bethlehem. Ya, ingat geografisnya, Yerusalem itu di atas, ya, kemudian Bethlehem di bawahnya. Jadi dia harus turun seperti itu. Ya.
gembala ini mengungkap perasaannya ya. Dan Bethlehem dituruninya itu dengan mengendarai seekor kuda. Jalan kaki aja kita itu kadang-kadang kalau menurun kan begini ya. Apalagi naik kuda sekarang Bapak Ibu Saudara. Dan yang unik Bapak Ibu Saudara, Pak Gembala ini bercerita demikian ya. Aku masih ingat berdiri di gereja tua Bethlehem, dekat dengan tempat Yesus dilahirkan. Sidang jemaat selama berjam-jam menyanyikan lagu-lagu himne pujian bagi Allah, sehingga terasa olehku seakan-akan aku dapat mendengar kidung malaikat yang memuji-muji di malam yang indah, di malam yang aku menjelang kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 tahun kemudian, di tahun 1867, gembala ini yaitu Pastor Philip Brooks menuliskan di atas sebuah kertas sebuah nyanyian khusus dan alkitabiah yang sering dinyanyikan di musim Natal. Judulnya adalah Oh Little Town of Bethlehem, how still we see delight about thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shine the everlasting light, the hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Saudara, lirik lagu ini menyatakan sesungguhnya ya, hati dari hari Natal, jantung dari hari Natal, yaitu waktu bagi perayaan hari keselamatan dan saat untuk merenung. Nah, bagaimanakah dengan tanggapan dan sambutan saudara dan saya di malam Natal ini? Natal ada artinya dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam hidup kita. Apabila kita mau menerima terang itu tinggal di hati kita, Natal akan ada artinya bagi hidup saudara dan saya apabila kita mau menerima Yesus